Baik, silakan disiapkan ketua kelas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Bapak melihat wajah-wajahnya segar semua ini. Apakah bahagia semua? Bahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Apakah sudah siap dengan pelajaran kita hari ini? Oke, baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya, Nak. Adakah yang tidak hadir? Siapa? Sabila. Adakah keterangannya? Ada. Sabila sakit ya? Oke. Berarti 38 anak hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kalian masih ingat nggak kemarin kita sudah mempelajari apa? Sistem operasi. Di sistem operasi itu, apa sih yang sudah kalian pahami? Adakah yang lain yang sudah paham? Apa yang sudah kalian pahami tentang sistem operasi? Baik, Nak. Sebelum kita belajar, di sini Bapak ingin tahu nih kesiapan belajar kalian ya. Silahkan link ini dibagikan ke grup kelas agar bisa diakses. Oke, di sini Rizka Pitaloka sudah masuk, Kansa sudah masuk. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Oke, satu orang sudah selesai. Wih, benar semua. Seloi. Corong kasih hapus temennya, sudah benar semua? Hebat, keren. Oke, sepertinya semua hampir selesai ya. Baik, tadi Bapak pantau beberapa ada yang banyak yang salah, bahkan ada yang benar 100, semuanya benar. Ya. Ya. Tadi ada 5 soal ya, Nak ya? Ada 5 soal. Oke, sudah semua ya? Di sini hanya Bapak hanya mengukur sejauh mana pemahaman kalian, ya. Kalian cukup jawab saja pertanyaan tersebut. Ya, nggak apa-apa. Yang banyak salah nggak apa-apa. Peringkat 1 ada Kevin, peringkat 2 sementara masih Mahfud Awaludin, dan ketiga Andre Aprialdo. Jadi benar salah tidak apa-apa, Nak. Ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Di sini hanya mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas nanti. Baik, Nak. Kita lanjut ke materi kita ya. Sistem komputer. Sebelumnya Bapak tanya dulu nih buat kalian. Apakah di kelas 10-9 ini semua sudah pernah mengoperasikan komputer atau laptop? Sudah pernah? Oke, jadi bukan barang asing lagi ya. Berikutnya, kira-kira sistem komputer itu akan berjalan nggak kalau nggak ada yang menjalankan? Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi, Nak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menganalisis peranan setiap elemen di dalam sistem komputer. Jadi di sini nanti Bapak akan memberikan sedikit informasi ya buat kalian tentang materi kita hari ini. Di sini ada link video. Silahkan kalian simak ya video ini ya. Setelah mengamati video tersebut, pendapat kalian gimana? Ya, silakan, nggak apa-apa. Elemen komputer memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai tugas dan mendukung aktivitas manusia. Oke, baik, bagus. Kasih aplaus. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut. Di sini, Bapak sudah mempersiapkan LKPD buat kalian. Di sini sudah ini, Nak ya, sudah Bapak bagi kelompok tadi ya. Sudah Bapak bagi kelompok. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian, silahkan. Dan tunjuk salah satu sebagai ketua untuk mengambil LKPD. Oke, sudah berdasarkan kelompoknya ya. Baik, Bapak bagikan dulu. Oke, silakan dibaca, pahami LKPD-nya. Oke. Yang ini bukan? Ya. Kelompok sini tadi bagian apa? Hardware ya. Oke, LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Silahkan kalian bekerja sama secara tim berkelompok. Silakan kerjakan LKPD tersebut.
Jika ada pertanyaan, silakan anjungkan tangan ya. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan ditanyakan. Ya, jawabannya nggak muat. Ya, nah kalau jawabannya tidak muat, boleh di belakangnya ya. Di belakangnya balik kertasnya. Oke. Oke, bagi tugas ya nak ya. Ayo silakan berbagi tugas. Berbagi tugas, jangan sampai ada yang menganggur. Yo, semua kerjasama. Mungkin ada yang mencari materi, menulis, ya. Silakan. Oke, kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk tanya ke Bapak ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, kerjasama yang bagus. Ada kesulitan? Lancar kan ya? Ya. Oke. Silakan kerjasama. Ya, kerjasama, kerjasama. Ada kendala? Aman ya? Oke. Baik, bagus. Oke. Selesai? Ada kendala? Sudah selesai? Oke. Oke. Silakan nanti disiapkan kalian nanti presentasi ke depan ya. Oke. Silakan nanti didiskusiin siapa yang mau membuka, siapa yang nanti menjawab pertanyaan. Ya, ya. Ya pada umumnya presentasi ya. Oke. Kelompok lain gimana? Sudah selesai? Bentar lagi. Oke. Gimana kelompok ini? Mana brainware-mu? Coba lihat di LKPD-mu. Oh, ini. Ini sudah berarti ya? Apakah sudah di ini? Sudah di ini? Sudah? Oke, bagus. Oke. Nanti disiapkan siapa yang jadi tugas jadi moderatornya yang jawab ya, disiapin. Oke, anak-anak. Setelah Bapak simpulkan semua sepertinya sudah hampir selesai ya. Sudah hampir selesai ya. Oke. Supaya tempat duduk kita jadi nyaman, bagi yang sudah selesai, kita bisa rapiin lagi tempat duduknya. Oke, silakan tempat duduknya kita rapikan lagi. Kita akan masuk di presentasi diskusi tanya jawab. Yo, silakan dirapikan tempat duduknya. Oke, hati-hati. Oke, silakan duduk dengan rapi. Oke, sudah rapi semua. Baik. Sudah siap ya, Nak ya? Adakah kelompok yang berani maju duluan? Mungkin dari kelompok hardware, software, atau brainware? Mau siapa dulu? Mungkin kita ke brainware dulu ya. Ya, kelompok brainware yang sudah siap, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yinte Kemawarni. Saya Naura Najilatul Hasanah. Saya Kansawedanikum. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Najila.
Elemen-elemen sistem komputer. Apa pengertian brainware menurut kelompok Anda? Menurut kelompok saya, brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau mengatur sistem dalam komputer. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan hardware dan software pada komputer. Menurut Anda, seorang kasir di sebuah supermarket bisa disebut brainware. Mengapa demikian? Menurut kelompok saya, kasir di sebuah supermarket bisa disebut brainware karena brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Mengapa brainware dianggap sebagai komponen kritis dalam sistem komputer? Brainware dianggap sebagai komponen kritis dalam sistem komputer karena hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Ya. Apa komponen dalam brainware? Jadi dari teman kalian, apa komponen dari brainware ya? Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, boleh, silakan. Komponen dari brainware yaitu yang pertama operator komputer, yang kedua teknis, yang ketiga trainer, yang keempat konsultan, yang kelima project manager, yang keenam programmer. Apakah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa fungsi brainware? Yang ditanyakan apa fungsi dari brainware? Silakan, siapa yang mau jawab? Siapa yang menjawab? Nah, jadi bentar ya. Kalian boleh apa ya? Beri tanggapan juga ya. Kalau Oke, saya akan jawab dari kelompok 1. Fungsi dari brainware yaitu mengoperasikan sistem komputer, mengembangkan aplikasi, menganalisis kebutuhan pengguna. Cukup? Ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? terima kasih buat kelompok, silakan ditutup. Kasih sebentar ya, kasih aku dulu dong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Oke. Berikutnya nak, silakan dari kelompok hardware atau software. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu tentang hardware yang akan dibacakan oleh Aini. Apa pengertian hardware menurut kelompok Anda? Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat diraba dan dilihat. Komputer hardware terdiri dari CPU, memori, disk drive, dan perangkat input atau output. Dalam ilmu komputer, hardware merujuk pada bagian fisik dari sistem komputer. Hardware adalah bagian yang dapat diraba dan dilihat seperti komponen dalam komputer. Ini termasuk komponen seperti Central Processing Unit CPU yang merupakan otak dari komputer yang menjalani instruksi-instruksi program. Apabila dalam suatu sistem komputer CPU mengalami kendala, maka apa yang akan terjadi pada sistem komputer tersebut? Sistem komputer mengalami kendala, maka sistem komputer tersebut memungkinkan akan mengalami penurunan kinerja, beban kerja yang berlebihan, atau bahkan bisa menyebabkan sistem komputer menjadi tidak responsif atau keras. Sekian, apakah ada yang mau bertanya?
Apa saja komponen hardware dan fungsinya? Apa saja komponen hardware dan fungsinya? Komponen hardware terdiri dari casing untuk melindungi bagian dalam komputer, motherboard sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya, power supply sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard, Keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC atau laptop. Mouse sebagai penunjuk atau kursor arah. Scanner untuk memindah berkas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Oke, tadi kan sudah ada yang tanya sambil dikasih seragam ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selanjutnya yang software. Ya, silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Surya Ardi Saputra, saya Prasetyo Bagusarudin, Saya Asril Kevin Kurniawan. saya Bajrang Erlangga. Saya Nadia Naura Belia. Saya Vina Silviana. Saya Asifa Adiningtyas. Tentang soalan pertama akan dibacakan oleh Bagus. Soal pertama, apa pengertian software menurut kelompok Anda? Software adalah sekumpulan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital untuk menjalankan fungsi tertentu. Apa nama software yang Anda ketahui? Jelaskan fungsinya. 1. Microsoft Windows, sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar komputer personal. 2. Google Chrome, penambatan web yang banyak digunakan. 3. Microsoft Teams, aplikasi komunikasi dan kolaborasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa saja komponen yang ada di software? Ya, jadi tadi yang tanyakan apa saja komponen yang ada di software ya. Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Sistem operasi, program tambahan, bahasa komputer, dan program aplikasi. Apakah ada lagi? Atau mungkin ada yang menanggapi dari jawaban dari kelompok software? Atau sudah cukup jelas? Sudah? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hapus. Oke, baik Nak. Jadi tadi sudah masing-masing sudah ini ya, sudah menyampaikan ya hasil dari diskusi kelompoknya mengenai hardware, software, dan brainware. Baik, penguatan dari Bapak. Jadi Nak, hardware, software, dan brainware ini ya, ini merupakan satu kesatuan yang semuanya penting. Ya, semuanya penting. Semuanya penting. Jadi, kalau hardware tidak ada software, maka tidak bisa berjalan. Begitupun juga dengan brainware, di mana brainware ini adalah fungsinya untuk mengoperasikan tadi ya, tadi yang sudah dijelaskan teman kalian. Jadi kesemuanya ini sangat saling berkesinambungan, saling berpengaruh ya. Hardware tanpa software juga tidak bisa jalan ya, nggak bisa digunakan. Hardware tidak ada software tapi ada brainware juga tidak bisa dilaksanakan. Ataupun software dengan brainware tapi tidak ada hardware-nya nih, tidak ada alatnya. Itu sama aja bohong ya, nggak bisa jalan ya. Oke, jadi ketiga komponen ini semuanya penting ya, penting dan saling bersatu kesatuan. Oke, bagus. Kasih hapus dulu buat kita semua. Oke, keren. Sekarang Bapak ingin tahu
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah sistem hardware, software, dan brainware saling berkesinambungan, yaitu saling berhubungan. Tanpa adanya salah satu dari komponen atau sistem operasi tersebut, tidak akan terjadi operasi sistem dalam komputer. Sekian, Mbak. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus dan hebat ya. Oke. Baik, Nak. Kalian sudah mendengar kesimpulan dari teman kalian ya. Selanjutnya tadi Bapak sudah share ya di grup WhatsApp. Di sana ada media pembelajaran interaktif. Silahkan coba kalian akses. Tadi Bapak waktu keliling ada yang lagi main game tuh ya, lagi main game. Nah, di situ Bapak sudah menyiapkan media pembelajaran tersebut. Di situ ada gamesnya, ada soalnya, ya. Di situ ada soal post test, ya, ada post test. Sebentar Bapak buka dulu. Nanti kalian kerjakan post testnya terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tekan play. Tekan play. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada tampilan awalnya, ya. Di sini kalian tulis nama lengkap kalian. Untuk sekolahnya bisa ditulis nama sekolah kita, terus berikut kelasnya atau diberi tanda kurung ya, 10-9 gitu. Nanti kalau sudah dimasukkan nama sama sekolahnya, tekan mulai ya, Nak. Oke, silakan kalian masukkan nama kalian sama sekolah kalian. Ya, jadi media pembelajaran ini sengaja Bapak buat supaya kalian bisa mengaksesnya di rumah, bisa memahami materi hari ini bisa lebih mudah. Di sini nanti ada post testnya, ada materinya, ada gamesnya. Oke, coba sekarang kalian masuk. Di sini Bapak coba masuk ya. Di sini Bapak kasih kelasnya 10-9. Oke, mulai ya, mulai. Nah, di sini ada selamat datang di media pembelajarannya. Kalian bisa klik next di sini. Oke, di sini ada beberapa menu, Nak. Ada beberapa menu. Jadi tentang informatika itu apa, ini bisa kalian klik. Terus di sini ada modul belajar. Di sini berisi materi-materi yang bisa kalian pelajari. Lalu di sini ada post testnya untuk soal, nanti kalian kerjakan di sini ya, nanti ya. Dan yang tadi yang suka main game, tadi siapa ya? Ya, tadi banyak yang suka main game ya. Nih, di sini ada gamesnya. Games ini seputar pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita ke games, silahkan kalian langsung ke soalnya. Kerjakan post testnya. Pastikan namanya tadi sudah keisi ya. Oke, silakan dibuka. Dikerjakan post testnya. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Silakan, Nak. Dikerjakan post testnya. Ini jaringannya. Refresh lagi. Refresh lagi. Ya, yang bisa. Oke, nanti kalian bisa akses lagi itu di rumah, bisa dikerjain lagi nanti. Mana? Ya, tekan ini. Yang sudah bisa mengakses soal, silakan dikerjakan soalnya sampai selesai. Hah? Jawabnya dipencet, kalian pilih opsi itu, lalu klik next selanjutnya. Nanti di situ ada keterangannya, jawabannya benar atau salah. Seperti itu. Bagi yang masih bingung, di sini kan ada ya, ada tanda seru di sini. Ini sebagai petunjuk penggunaan ya. Di sini ada kembali tombol home, informasi, halaman berikutnya, halaman sebelumnya. Yang suka ada musiknya bisa di-on-kan atau yang nggak suka musik bisa di-off-kan. Ada menu, terus ada mulai untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan soalnya dan submit jawaban. Ada kendala? Ya jaringannya. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. Silakan dikerjakan dengan serius. Sudah? Nantinya sudah selesai, tolong di screenshot hasilnya. Hasilnya nanti ada di akhir, Nak. Sudah? Berapa nilainya? 70. Belum sampai KKM ya? Nggak apa-apa. Nanti kalian masih bisa belajar lagi. Ada yang sudah selesai? Oke. Kita kasih tahu dulu yang selesai. Pas jawab. Jadi ini, Nak ya. Jadi kamu salah
Salah berapa tadi? 2 atau 3? 3 nih. 3 kayaknya ya. Nih, skor kamu 70, sedangkan skor targetnya harus 75. Oke. Nggak apa-apa ya mengulang ya, biar belajar lagi ya. Oke, Kevin Guntoro. Dia sudah bisa jawab 100%. Wih, hebat. Berarti sesuai dengan pemahaman dia di awal, nak ya. Oke, ini 100 ya, nilainya 100. Jadi kalian bisa, nanti media pembelajaran ini bisa kalian coba lagi di rumah, nak ya. Nah, sekarang, tadi yang suka main game. Silakan dicoba gamesnya. Yo, yang suka main game silakan dikerjakan gamesnya. Jadi di situ gamesnya ya seputar pelajaran kita hari ini. Kalau tadi kalian menyimak dengan seksama teman kalian ngasih penjelasan, terus yang ditanyakan tadi kalian bisa memahami, kalian pasti bisa mempelajari ini. Silakan dijawab, dikerjakan, dimainkan gamesnya. Oke. Yo, itu namanya apa? Coba. Dia kalau bener, tulisannya jawabannya bener, nak. Wah, salah. Berarti keliru. Silakan di next lagi. Nah, itu namanya apa? Oke, di sini Bapak demonstrasikan nih gamesnya. Ini namanya apa? Ya. Ada yang tahu ini namanya benarnya apa? Ya, bener, RAM. Tuh. Selanjutnya, ini nanti bisa kalian akses, nak ya. Bisa kalian akses. Ayo, ini tadi yang bagian hardware. Tadi apa? Ya, betul. Motherboard. Ini ada yang tahu yang Bapak pakai sekarang ini? Iya. Jadi, apakah benar ini namanya kamera? Ya, salah ya. Harusnya namanya apa? Proyektor. Oke, kita pilih yang salah. Oke. Nah, termasuk jenis manakah benda-benda berikut? Nah, lihat tuh. Jadi, kalian bisa tarik di sini nanti ini. Ini bagian mana? Hardware atau software? Itu ya. Contoh. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah semua ditempatkan di sini, di-submit nanti muncul jawabannya. Oke, kita submit. Benar. Oke, jadi kalau benar, kalian bisa dapat sertifikat di sini dengan nilai kalian. Nilai skornya 100, ini skor targetnya 80. Itu ya. Silakan di-close aplikasinya. Silakan kalian isi refleksi pembelajaran hari ini di sini, di link Padlet, di sini. Jadi, apa yang sudah kalian dapatkan dari materi kita hari ini, terus kegiatan apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini. Silakan kalian tuliskan di sini. Oke, Bapak bacakan ya, yang bagian sudah mengisi. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Saya mendapatkan materi baru tentang sistem komputer. Lalu ada yang jawab lagi, kita dapat mengetahui bahwa di sistem komputer terdapat elemen-elemen penting di dalamnya yang saling berinteraksi dan mempunyai perannya masing-masing. Lalu yang pada kegiatan apa yang paling berkesan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang jawab ngerjain kuis, mengerjakan LKPD. Saya mengetahui bahwa software, hardware, dan brainware penting dalam sistem komputer. Ya, benar sekali, nak. Saya dapat mengetahui fungsi dari berbagai elemen komputer dari Prastio. Oke, bagus. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari materi kita hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, ya, bisa menambah ilmu buat kalian. Bapak harap tadi Bapak juga sudah share ya, ada media pembelajaran juga, kalian bisa gunakan itu sebagai media untuk belajar ya. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau cukup silakan disiapkan, kita selesai. Oke, silakan ditutup ketua kelas, disiapkan. Selamat siang, terima kasih atas waktu kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat, terus belajar ya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga kalian sukses. Semua, ya. Oke, makasih.